Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras dalam pertemuan 9 Marketing Strategi. Pada video ini temanya adalah strategi pemasaran digital dan transformasi digital. Apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran digital? Hal-hal yang dapat dilakukan dengan adanya pemasaran menggunakan, yaitu pemasaran menggunakan fasilitas digital. Melalui pemasaran digital dapat ditentukan tujuan dan sasaran yang jelas. Analisis pasar dan kompetitor. Segmentasi pasar dan buyer persona. Penggunaan kanal digital yang tepat. Pemasaran menggunakan fasilitas digital. Tujuan, dengan adanya fasilitas digital ini pemasaran dapat secara nyata menentukan peningkatan penjualan sebesar 30% dalam 6 bulan. Hal ini dapat diprediksi berdasarkan cakupan pemasaran digital yang sangat luas. Sasaran, segmentasi yang sudah dilakukan dapat dijadikan patokan untuk memilih sasaran produk yang dituju. Pada kesempatan ini sasarannya adalah konsumen wanita berusia 18-35 tahun yang tertarik pada fashion kasual dan pakaian santai. Analisis pasar dan kompetitor. Analisis pasar, berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa segmen wanita muda lebih sering berbelanja melalui smartphone dan cenderung aktif di Instagram dan TikTok. Maka pemasarannya akan tertuju di Instagram dan TikTok. Analisis kompetitor, dari hasil riset diketahui bahwa kompetitor utama diketahui menggunakan strategi penjualan produknya dengan secara diskon dan promosinya bekerja sama dengan influencer fashion. Segmentasi pasar dan buyer persona. Segmentasi, untuk melakukan segmentasi kepada pelanggan digunakan pengelompokan berdasarkan usia, gaya hidup, dan preferensi belanja. Buyer persona, merupakan database pelanggan, yaitu, Jiana, wanita umur 24 tahun. Pekerja kreatif, tinggal di kota besar, menghabiskan waktu di media sosial, dan suka fashion kasual. Selanjutnya adalah menggunakan Search Engine Optimasi, SEO, sebagai satu cara untuk menempatkan iklan pada baris awal pencarian. Sehingga akan selalu dibaca lebih awal. SEO membantu situs web tampil di hasil pencarian organik. SEO mendatangkan pengunjung yang tertarik, sehingga peluang mereka untuk menjadi pelanggan lebih besar. SEO tidak hanya berfokus pada konten, tetapi juga memperbaiki pengalaman pengguna di situs web. Dengan SEO, bisnis dapat tampil lebih profesional dan otoritatif dalam bidangnya. SEO adalah strategi organik. Mendukung brand awareness. Dan mendukung strategi konten. Return on Investment atau ROI adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan keuntungan dari suatu investasi. Dalam pemasaran dan bisnis, ROI adalah indikator penting untuk mengetahui apakah dana yang telah dikeluarkan untuk suatu proyek atau kampanye menghasilkan keuntungan atau sebaliknya. Secara matematis ROI dapat dirumuskan keuntungan bersih dibagi biaya investasi kali 100%. Manfaat ROI, mengukur efisiensi investasi. ROI membantu bisnis menilai efisiensi suatu investasi. Semakin tinggi ROI, semakin besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Alat perbandingan, ROI memudahkan bisnis untuk membandingkan berbagai investasi atau strategi. Misalnya, dalam pemasaran digital, Anda bisa membandingkan ROI dari kampanye media sosial dan iklan berbayar untuk menentukan mana yang lebih efektif. Mengambil keputusan strategis. Dengan memantau ROI, bisnis dapat membuat keputusan strategis, seperti apakah akan melanjutkan, menyesuaikan, atau menghentikan investasi dalam suatu proyek atau kampanye. Sebagai contoh, jika sebuah bisnis menginvestasikan 10 juta rupiah untuk iklan dan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 20 juta rupiah, ROI-nya adalah 20 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Dibagi 10 juta rupiah. Dikalikan 100%, maka besarnya ROI adalah 100%. Artinya, kampanye iklan tersebut membuat keuntungan 2 kali lipat dari sebelumnya.